Hari ini saya akan menunjukkan pembuatan bibit labu siam yang bibitnya itu saya dapatkan dari pasar. Ketiga buah labu siam ini saya dapatkan dari pasar itu dari mengambil atau mencari di tempat sampah di pasar. Ukurannya sangat kecil, bahkan sangat kecil sekali ya. Kalau untuk ukuran panennya sebetulnya ini belum layak. Mungkin dari petani yang menjual ke pasar itu mungkin yang ini nggak sengaja keikut karena ini sangat kecil, dan untuk bentuknya juga kurang bagus juga. Tapi nggak apa-apa karena ini dari tempat sampah ya. Tempat sampah itu bukan dari tempat sampah yang di dalam pasar yang kecil itu, tapi dari tempat sampah yang berada di luar pasar itu. Saya akan membuat bibit labu siam dengan hidroponik. Karena ini labu siamnya agak kotor, nah ini saya cuci. Kalau kayak gini dibiarkan kadang kan membuat labu siam itu tumbuhnya kurang maksimal, kayak seperti ada hama. Nah kayak gini kalau dibersihkan keluar semutnya ya. Jadi saya usahakan biasanya untuk pembersihan itu harus maksimal supaya tidak ada semut atau tidak ada hewan-hewan lain atau hama-hama yang lain. Untuk pemrosesan bibit labu siam dengan hidroponik itu kurang lebih membutuhkan sekitar 1 minggu, 7 hari atau sampai 10 hari biasanya bisa tumbuh. Jalan kita sebagai petani sebetulnya itu banyak sekali ya untuk menuju kesuksesan. Sukses itu bisa dari untuk labu siam khususnya. Labu siam itu bisa sukses dari penanaman secara hidroponik, bisa juga melalui kebun langsung dengan media tanam langsung, pembuatan bibit, atau dari pohonnya langsung. Karena bibit labu siamnya sudah jadi, selanjutnya kita akan melihat para-para yang sudah saya buat untuk labu siam yang sedang saya bibit. Tetangga saya ini juga petani labu siam, tapi dia juga mempunyai pertanian di bidang budidaya jamur kuping. Beliau ini mempunyai 2 bisnis di pertanian. Kalau untuk labu siam ini bapaknya sendiri yang mengelola, kalau untuk jamur kupingnya biasanya istrinya yang mengelola. Dan kali ini saya tunjukkan para-para yang menggunakan bambu yang sudah lapuk. Bapak ini sedang melakukan penyulaman ulang, maksudnya memperbaiki dari para-para yang sudah rapuh, yang sudah lapuk, dikasih dikasih para-para ulang. Maksudnya para-para ulang itu para-para bambu yang baru. Ya kayak gini, kalau misalkan kita menanamnya labu siam itu di pekarangan rumah, ketika itu kita menggunakan alat seadanya atau para-para seadanya, ketika para-para itu sudah rapuh atau sudah lapuk, maka kita akan tahu. Maksudnya yang saya sampaikan dari awal, kalau kita menanamnya jauh dari rumah, maka ketika para-para itu misalkan kena angin atau para-paranya sudah lapuk, kita akan tidak mengetahuinya, kita akan sulit. Kita kesana kan 2 kali ya, kalau misalkan ke kebun itu, di waktu kita pruning dan juga di waktu kita panen. Selain itu kita nggak ke kebun lagi. Kali ini saya akan tunjukkan untuk para labu siam itu yang berukuran 4 meter kali 4 meter menggunakan berapa bibit. Nah,
Di tempat saya ini adalah pekarangan yang luas lebarnya itu sekitar 4 meter kali 4 meter ya. Kurang lebih nanti untuk bibitnya atau jenis bibit labu siamnya itu saya kasih 1 titik saja. Untuk 1 titik nanti saya kasih 4 biji, rencananya seperti itu. Dan untuk 4 meter kali 4 meter ini, kalau misalkan kita kasih bibit yang berlebihan, lebih dari 4 misalkan ya, lebih dari 4 itu biasanya nanti terlalu rimbun atau terlalu subur, maka nanti untuk produksi buahnya itu agak sulit. Dan kalau misalkan kurang dari 4 itu sebetulnya nggak masalah, asalkan pertumbuhannya itu bagus. Nah, untuk yang saya buat para-para ini memang saya bangun para-paranya dulu, belum saya kasih bibit. Nah, nanti untuk bibitnya nanti saya taruh di sini, di tengah-tengah sini, tengah dari luas lebarnya para-para ini. Nah, ini saya sengaja saya bikin para-paranya dulu karena saya sudah membuat bibitnya dan sudah tumbuh sekitar 2 meter sampai 3 meter lah. Nanti akan saya pindah ke sini. Kecuali kalau misalkan kita belum tanam labu siam, belum hidup, belum tumbuh, maka biasanya saya tanam bibit dahulu. Setelah bibit itu tumbuh, sudah menjalar agak tinggi, baru saya buat para-para. Dan untuk para-para kali ini yang di pinggir rumah saya ini adalah dari bambu. Untuk seadanya dulu, untuk permodalan kita ambil modal yang paling kecil, yang paling sedikit saja. Karena untuk dalam skala rumahan, kalau kita menggunakan para-para yang agak bagus atau yang sangat kuat, menurut saya kurang bagus ya. Maksudnya kalau dilihat dari pemandangan kurang estetik lah, maksudnya kurang alam. Kalau misalkan para-paranya menggunakan bambu, itu kan kalau dilihat itu kan terlihat seperti kayak apa ya, menyatu dengan alam gitu ya, menurut saya loh. Tapi itu tergantung teman-teman juga, tergantung kita. Maksudnya itu mau menggunakan para-para yang jenisnya apa, mau kayak besi, mau pakai baja ringan, mau pakai kawat, pakai tali ataupun pakai bambu. Kalau saya sih lebih suka pakai bambu. Kecuali kalau untuk lahan yang sangat lebar, lebih dari 10 meter, saya menggunakan para-para baja ringan. Karena untuk luas lebarnya 10 meter ke atas, itu kan jangka panjangnya sangat lama. Terus harapan kita menanam dengan segitu banyaknya itu kan biasanya kan punya harapan yang agak tinggi ya dari labu siam yang kita tanam. Jadi menurut saya baja ringan atau menggunakan para-para yang lebih kuat, yang lebih bagus itu memang bagus juga, karena ya itu tadi, karena kita nanti efeknya itu jangka panjang. Beda lagi kalau di pekarangan rumah. Kalau di pekarangan rumah kan kita menggunakan bambu sudah cukup karena luas lebarnya cuman kecil. Terus ada di lahan sempit juga. Terus kalau semisalkan ada bambu 1 atau 2 yang sudah rapuh atau lapuk, nanti kita tinggal nyusuli. Karena kita menyadari di dalam rumah, kita setiap hari bisa melihat. Tapi kalau di pekarangan lebar atau di lahan yang sangat luas, itu misalkan di kebun, misalkan, itu kan kita jarang sekali ke sana ya. Paling tidak kita ke sana itu cuman 2 kali, di pas waktu pruning dan juga di pas waktu panen. Jadi untuk melihat perkembangan tiap harinya kita kurang rutin untuk menyurvei atau merawat labu siam yang ada di jauh rumah. Tapi kalau di dekat rumah kan kita setiap hari bisa melihat. Dan itu yang di sebelah sana lagi itu juga ada labu siam yang sudah saya tanam lagi. Itu kurang lebih juga sama, ukurannya sekitar 4 meter, tapi cuman kalau untuk panjangnya ini sekitar 8 meter. Ini juga pakai bambu. Cuman kalau di sini ini karena ini dulunya ini agak apa ya namanya, kurang maksimal kalau yang di sini. Pertumbuhannya terlalu rimbun. Jadi untuk pemroningan daunnya itu agak susah dan juga kewalahan, karena saya sekarang itu kan sudah empat lahan ya, 4 lahan. Jadi kadang yang satu ini itu kadang kalau untuk perawatan saya tidak terlalu memperhatikan, dan rencananya memang akan saya
perhatikan ulang atau lebih saya perhatikan karena ini juga potensi untuk investasi jangka panjang. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini banyak sekali daun-daun yang sudah mengering tapi sudah saya ambil. Ini sebetulnya bukan daunnya yang kering, tapi ini adalah dari batangnya yang sudah kering. Nah, batangnya ini sudah kering, ini dulu memang terkena bunglon. Hama yang hewan bunglon itu menggigit batang labu siam, dia itu menyesap airnya atau menyesap getah dari tanaman labu siam itu atau nutrium di kalbium di dalam labu siam itu dia serap, akhirnya pohonnya itu akan mati. Akhirnya saya pruning dan menunggu bersihnya batang dan juga daun itu memang saya biarkan sekitar 1 minggu sampai 2 minggu, nanti kelihatan sudah mengering. Nah, kalau sudah mengering ini nanti bisa kita bersihkan seperti itu. Kalau misalkan di hari itu kita pruning, di hari itu juga kita membersihkan, kan kita kesulitan untuk membedakan antara yang sudah kita pruning dan juga yang belum kita pruning, kan seperti itu ya. Nah, ini sebetulnya sudah bagusnya juga bagus. Labu siamnya itu juga agak lumayan besar dan juga bagus-bagus, mulus maksudnya, tidak ada penyakitnya. Kendala yang sering saya hadapi itu adalah bunglon. Bunglon itu jenis hewan liar karena ini dekat gunung ya, dekat hutan. Jadi hewan-hewan liar itu masih banyak. Kalau untuk alat buah dulu masih ada, dulu ada, tapi sekarang sudah tidak ada karena memang sudah saya pruning secara rutin dan sekarang berganti di bunglon. Jadi bunglon itu untuk mengantisipasinya memang agak susah karena bunglon itu kalau dikasih obat nanti labu siamnya yang kalah. Kalau misalkan dikasih air garam kayak ular misalkan, kalau ular kan gampang tuh, kita tinggal menyiramnya air garam dia sudah tidak mau mendekat. Tapi kalau bunglon maupun dikasih garam 1 kilo 2 kilo 1 kintal 2 kintal dia tidak ngefek, tidak pengaruh gitu. Kadang itu saya tuh pas waktu lagi di kebun, kadang itu memang sengaja mencari-cari bunglon. So, kalau misalkan terlihat nanti saya kejar, saya uyak-uyak gitu ya supaya dia itu pergi. Tapi ketika saya sudah nggak ada, ketika saya itu pergi, saya pulang, pasti dia itu kembali lagi kayak gitu. Jadi untuk bunglon itu memang susah sekali. Tapi barangkali mungkin teman-teman tahu cara atau trik supaya mengantisipasi bunglon itu caranya kayak gimana. Mungkin bisa di-share dalam komentar.